Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya wad din. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-malikul haqqul mubin. Wa huwa waliyus salihin wa khaliqul khalqi ajma'in wa razikuhum wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustawda'aha kullun fi kitabim mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh an-nabiyyus shadiqul amin wa qaidul ghurril mayamin sallallahu alaihi wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadatil ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumin yamtazu fihi ashabus shimali an ashabil yamin. Amma ba'du, fattaqullaha ayyuhal muslimun tafuzu inda rabbikum yawmaddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Riyadhul Jannah ataupun yang menyaksikan melalui media serta mendengarkan melalui radio dimanapun berada. Besar, tak saya sebut gelar, ulama dengan ilmunya, tokoh nenek mama dengan adatnya, para tokoh masyarakat, tokoh pemuda, jadi pandai, serta seluruh kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Pada kesempatan pagi ini, di hari Ahad ini, di bulan Al-Muharram, bulan yang disucikan, yang dimuliakan, kita pun diizinkan Allah SWT sama-sama menikmati indahnya, senangnya berada di taman, di antara taman-taman surga ini, di rumah Allah SWT, tempat yang paling dicintai Allah, tempat yang paling menenangkan dan menenteramkan, tempat yang menjadi saksi atas iman dan Islam, benteng pertama dan terakhir, tempat lahirnya para ulama, lahirnya para tokoh, takah pemimpin yang sentiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang besar ini. Semoga nikmat ini semakin terasa sampai akhir hayat kita nanti. Mudah-mudahan dalam ketaatan kepadanya. Dan semoga saudara-saudara kita yang belum mendapatkan, kita doakan juga. Semoga mereka mendapatkan apa yang kita dapatkan, karena tak akan mengurangi bagian kita. Penuh pun masjid ini, bagian tetap dapat kita. Mudah-mudahan kita jadi penyebabnya, dia dapat, kita pun tak ketinggalan. Diajak semuanya, ya saudara-saudara kita yang belum merasakan nikmat besar ini. InsyaAllah setiap kita yang duduk di majelis ini, seperti yang dijanjikan oleh Nabi dari Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, selesai majelis kita dapat bingkisan istimewa, yaitu ampunan dari Allah Tabaraka wa taala.
qumu maghfuran lakum. Berdirilah kalian dalam keadaan diampuni dosa kalian. Sekalipun datang, mungkin tidak sengaja, atau karena ada kepentingan, atau untuk ngintip-ngintip kajian. Kata Allah SWT ketika dilaporkan oleh malaikatnya, inna fihi fulanan, di tempat itu bersama mereka ada si fulan, inna makana ya'ti li haja, dia datang untuk satu kepentingan, bukan untuk ikut pengajian. Dijawab oleh Allah SWT, ulaika qaumun la yashqa bihimul jalis. Allah yang jawab langsung, mereka, siapapun duduk dengan mereka tak ada yang rugi. Subhanallah. Nak ngintip kaji pun tak rugi juga. Apalagi kalau betul-betul mengaji. Ya saya? Banyak yang awalnya ngintip-ngintip, habis itu kepincut. Kata orang Jawa. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Memang dulu sejak awal Nabi SAW berdakwah, banyak yang ngintip-ngintip, mengendap-endap. Orang yang Allah inginkan dapat hidayah, lapang dadanya. Tapi yang tidak, sempit pula dadanya. Semoga kita termasuk yang dilapangkan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi SAW. InsyaAllah di majlis ini, majlis salawatan yang banyak salawat kepada Nabi SAW. Kenapa tidak? Karena namanya selalu disebut, dan ketika namanya disebut pasti kita tidak mau jadi orang bakhil. Orang bakhil, kata Nabi, nama aku disebut, dia tidak mau berselawat kepadaku. Maka Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, ahadzun nasi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ahlul hadis. Orang yang paling beruntung dengan adanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ahlul hadis. Apa sebab? Ahlul hadis yang sentiasa membaca hadis dan merujuk kepada hadis dan mengamalkan hadis. Apa katanya? Li'annahum kullama dzukira ismuhu sallu alaihi. Sebab ketika setiap nama Nabi disebut, pasti mereka mengucapkan salawat dan salam kepadanya. Dan tidak ada yang lebih banyak membaca hadis melebihi ahli hadis. Oleh itu beruntung kita kalau belajar sirah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dah gitu ada cukup dulu. Gitu aja sudah cukup. Pulang kita. Belum. Kalau kita teruskan. InsyaAllah tidak lama. Kira-kira jam 6 lewat sejam kita selesai. Jam 6 lewat sejam. Sampai selesai. InsyaAllah tidak panjang-panjang. Karena tidak target selesai. Kalau hanya pakai kitab ini hanya 5 jilid. Ya, tapi saya tidak terpaku pada satu kitab insyaallah. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Kemarin di pertemuan pertama ya. Ini yang kedua nih Ustaz Adnan. Yang kedua ini. Nah. Soalnya saya lupa ingat itu. Di pertemuan pertama, ada yang masih ingat isinya? Terpaksa diulang lagi ya. Tidak apa-apa, memang ulang-ulang kaji itu tidak ada masalah. Sebab kalau cerita indah diulang berapa kali pun tidak ada masalah. Yes ya? Ya enggak? Antum sering baca apa dulu? Cerita-cerita fiksi. Misalnya novel, komik. Waktu kecil pun enggak? Apa komik antum baca dulu kecil? Doraemon jelas belum ada waktu itu. Antum bukan generasi Doraemon, belum. Saya pun enggak. Nah, apa masa gitu dulu? Wiro Sableng, woi, gawat rupanya. Kapak Sakti 212 rupanya ya. Subhanallah. Itu fiksi, tapi luar biasa, diulang-ulang tak bosan, iya kan? Masya Allah. Masih ingat judul-judulnya? Si Buta. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah. Allah musta'an. Kita terfitnah juga dulu sih. Kawan sekali sewa di tetangga asrama 1 tas. Dia biasa tamatkan dalam 5 hari itu. Baca buku nahwu 5 tahun tidak tamat. Allah musta'an.
Jadi kadang-kadang ikut juga nimbrung gitu bacanya, sehingga saya tahu. Masih di pondok dulu, tidak boleh sebenarnya baca Quran aja, tidak boleh. Caranya gimana? Ini nahu di atas, komik di bawah. Allah Ustaz, buka rahasia juga jadinya. Ya dulu kita tidak tahu dosen, alhamdulillah. Nah, jadi bacanya tidak bosan-bosan, diulang lagi, diulang lagi. Padahal fiksi. Kalau ini kisah nyata dan ceritanya luar biasa. Kisah nyata, tapi luar biasa. Itu kisah fiksi hanya dalam halusinasi dan hayalan, imajinasi manusia. Tentu membaca sirah Nabi tak akan bosan. Ma'asyiral kiram, sudah kita sebutkan bahwa Nabi alaihissalatu wassalam, ya, Nabi SAW adalah hadiah istimewa dari Allah untuk kita. Kenapa tidak? Orang dalam kegelapan, tidak tahu berkeyakinan, tidak tahu beribadah, tidak tahu muamalah, tidak tahu berakhlak dan adab yang baik, kecuali hanya mengikut rasa, pikiran dan perasaan. Yang namanya perasaan dan pikiran tidak ada yang sama. Baik di tempat ini, tempat lain belum tentu baik. Terpuji di tempat ini, tempat lain belum tentu terpuji. Ya tak? Maka tidak ada kata sepakat manusia. Ketika tidak ada kata sepakat, tentu sering tentang ikhtilaf, selalu berselisih. Macam kita hari ini, ketika kita jauh dari Nabi SAW dalam beragama ini, semakin banyak ikhtilaf kita. Masih ingat berapa aliran sesat kemarin saya sebutkan di Indonesia? Masih lupa lagi. Terpaksa diulang, memang harus diulang. Ini jam. Ya. Kalau sampai 2014 kemarin resmi hanya lebih kurang 400. Ya, secara detailnya, pokok-pokoknya sebenarnya kembali juga ke perkiraan adanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antum lihatlah negeri-negeri Islam hari ini yang minus aliran menyimpangnya, pasti di negeri yang hidup padanya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, hidup sirah Nabi alaihi salatu wasallam. Jadi bahan kuliah wajib, bahan kurikulum wajib, ya, dan kemudian mengikrarkan, memproklamirkan diri sebagai pengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, dimanapun bangsa hari ini, negara hari ini, negeri Islam yang tidak merujuk, mengampanyekan merujuk, memproklamirkan merujuk kepada as-salafus salih, pasti aliran sesatnya ramai. Pasti ramai. Tapi kalau seandainya mereka menjadikan ikutan satu-satunya dalam berakidah, dalam beribadah, dalam bermuamalah, dalam berakhlak dan beradab, Nabi SAW pasti sedikit atau minus aliran menyimpangnya. Aliran menyimpangnya. Cuman sayang, yang mengikut Nabi secara konsekuen ini, oleh yang sesat dikira sesat pula. Biasalah, orang sesat dikiranya orang lain yang sesat. Tentu saja, di mana kita mengukurnya? Inilah sirah Nabi SAW. Untuk mengukur mana yang tersesat, mana yang berada di jalan yang utama, tentu kembali kepada yang dengannya dulu umat itu kembali ke jalan yang benar. Siapa itu? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ikut perasaan, tidak rela kita mengatakan kamu ni aliran sesat, rela untuk bilang gitu? Tidak rela kita. Tidak rela sebenarnya. Masa saudara muslim saling menyesatkan. Cuman karena memberitahukan jalan yang benar kepada yang kesasar, itu kewajiban. Betul kan? Cuman yang sesat, sengaja aku sesat. Yang tersesat, sengaja aku sesat, pakai nawaitu dia. Nawaitu an adillah, saya berniat untuk saya. Tidak ada yang berniat sesat. Cuman dia yakin itu jalan benar. Siapa yang kasih tahu yang benar? Siapa yang kasih tahu yang benar? Tentu yang berilmu, yang tahu jalan yang benar. Tentu masih ingat saya
Di Madinah hari itu, ini orang kampung Adnannya, Ustaz Adnannya, orang Kuah. Tersosek jalan. Tersosek, tersesat. Jadi dia sudah menuju ke arah Uhud. Saya kan RT-nya Madinah. Menurut saya. Enggak. Saya kan udah lama di Madinah waktu itu. Pas saya naik mobil, saya lihat. Ini orang Kampar nampaknya. Dari mana saya tahu? Hah? Aksesorisnya. Aksesorisnya. Karena kita kan alhamdulillah Indonesia kan kaya aksesoris. Bineka Tunggal Ika. Beragam, berbeda, tapi tetap satu. Dalam kerangka, Anda lupa kaji nampak. NKRI harga mati. Alhamdulillah. Jadi saya lihat dari aksesorisnya orang Kampar. Saya tidak peduli orang Kampar manapun, yang jelas orang kampung saya. Sebab ketika saya di luar negeri, Kampar itu kecil. Tapi dalam negeri Kampar itu besar. Nah, lalu saya ikuti di belakang. Mereka sudah jauh kesasar. Kalau untuk jalan kaki cukup juga untuk sarapan sekali lagi gitu. Saya bilang, Assalamualaikum. Salam. Kemana tuak? Langsung bahasa Ocu saya, bukan bahasa Indonesia lagi. Tuak, pergi kemana doanya? Jangkok kabun. Enggak, menuju hotel katanya. Di situ enggak hotel untuk kuburan setelahnya. Dapat kuburan syuhada Uhud. Nah. Uang siapongnya masuk motor dan beko Cito ya. Suruh masuk mobil saya. Enggak mau dia. Terpaksa saya keluar dulu. Saya tarik tangannya masuk, saya bilang, nanti Datuk hilang di sini dulu. Hilang Datuk. Dia dengan tiga ibu-ibu. Ya, yang dah tua juga. Apa coba dia? Lepas Ocu saya, enggak mungkin saya orang Arab. Enggak mungkin saya orang Amerika. Iya kan? Enggak mungkin saya orang Belanda. Tetap curiga sama saya. Coba bayangkan. Sampai saya jelaskan, dan wang mujalai. Asli bahasa Jawa buat enggak bahasa wang poken nah. Ini kalau kalian orang Ocu kadang tu poken hilang bahasa Jawa. Nah, asli bahasa Jawa Madinah itu. Itu jalan tua. Ikut tambah jauh nanti. Ayo saya antar. Ini Datuk udah tersesat jauh nih. Lah jauh tuh sosial kan. Sampai saya yakinkan baru mereka masuk. Itu Bapak Bayu aja. Ditanya pula berapa bayar gitu. Pokoknya etong dalam mobil aja nanti. Jadi agak nakal saya tuh, Pak. Ya, menengok mereka tuh tidak percaya saya. Akhirnya timbul nakal saya sedikit, Ustaz. Tapi nakal baik, tidak apa-apa. Ya, saya sengaja bawa dia belok-belok. Ya, sengaja bawa belok-belok masuk ke gagang sempit itu, jalan-jalan tikus. Itu mak jauh yang ya. Iya, itulah makanya kalau atuh ikut saya tambah payah nyari nanti. Bawa jauh. Akhirnya saya berhentikan di depan hotel mereka. Mereka kenapa tidak mau saya ajak? Karena mereka tidak percaya. Tidak percaya? Kenapa tidak mau saya tunjukkan jalan? Mereka tidak percaya? Tersesat. Kalau yakin dia tersesat, yakin dengan saya. Akhirnya dia tidak mau. Tidak mau mereka. Beko orang lain kaminya. Kemana? Ke lain, ke kawan kinang, ke lainnya wajib mah. Nah, jadi kaum muslimin. Jadi mereka tidak yakin tersesat. Cuman karena saya tahu hotel mereka, sebab sebelum jemaah haji datang, kami sudah di situ selalu main. Sudah berkomunikasi dengan orang maktab di sana. Nah, jadi sudah hafal betul. Apalagi awak RT Madinah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Ini karena saya yakin sesat, tentu saya tidak biarkan mereka pergi sampai dia mau. Ya, saya bawa mobil. Jadi karena dia tidak yakin sesat, maka saya terpaksa muter-muter. Sama juga orang sekarang kalau tidak yakin dia tersesat, ceramahnya sedikit muter. Muter-muter juga. Makanya kalau tentu lihat saya muter-muter ceramah gara-gara itu tuh. Iya, sebab kayaknya gaya ini agak lebih meyakinkan daripada langsung to the point. Iya kan? Kalau langsung to the point terpanjat dia, Pak. Langsung lari, tidak mau balik lagi. Coba muter-muter dulu, dilengah-lengah dulu, diandu-andukan. Lola. Nah, andukan diri sedikit. Nah, baru dia tahu. Saya bawa berhentikan di belakang hotelnya. Pak,
Udah sampai. Kalem ya. Sengaja saya di belakang gelap kan. Nggak sini katanya. Pokoknya turun. Kalau nggak tambah ongkos lagi. Ini nggak mau juga dia turun. Akhirnya saya matikan mobil, saya yang turun. Saya bimbing, ayo. Sebenarnya ini kan depannya ke sini tuh. Saya berhenti di situ. Paham ya? Di situ di belakang rumah salah satu itu kan. Nah, berhenti saya di situ, saya ajak. Bawa masuk gang, sini gang nih, sini gang saya lewat sini, bukan lewat jalan utama, lewat jalan gang ini. Aku hati-hati lah. Ayo ciwangannya kan. Kalian ada anak gadis dan jadi menantunya. Kalau masih anak gadis saya masih ada, saya akan jadikan kamu menantu katanya. Allah Ustaz. Tapi saya bilang dah terlambat juga Pak. Allah Ustaz. Jadi setelah nampak baru dia yakin bahwa mereka tersesat. Dia saya tunjukkan, ini jalan bapak ini tadi, bapak sudah sampai ke jalan dekat Beringin sana itu, saya bilang, jalan Beringin apa? Air hitam ya, ini air putih kan? Dia sampai ke air hitam, coba bayangkan. Nah, dah jelas ya. Jadi besok ini tandanya, baca. Jadi orang yang tersesat, kesasar, rata-rata tidak yakin dia tersesat. Makanya antum harus pandai-pandai nunjukkannya, jangan bapak sosek dia parah lah dia bilang sosek. Nah, jangan bilang sosek, bapak salah jalan. Gitu aja lah. Ini beda sosek dengan salah jalan gitu. Atau mungkin jalan bapak ini terlalu panjang. Kalau ini agak singkat jalan, orang kan suka jalan pintas kan. Nah, jalan bapak ini berliku-liku nanti payah nanti kembalinya. Kalau ini jalan lurus. Nah, itulah sebabnya kita belajar sirah Nabi SAW. Nah, kenapa kita belajar? Tadi kan Nabi hadiah untuk kita. Ya, kalau hadiah kita pelihara dengan baik. Biasanya yang namanya hadiah itu berharga. Ya, yang namanya hadiah biasanya bernilai. Bukan harga ininya, enggak. Tapi kita mendapatkannya karena ada penilaian. Kadang-kadang kan hadiahnya cuma selembar kertas sertifikat. Betul nggak? Berapa sertifikatnya? Kertasnya berapa selembar? Paling mahal 10.000. Tambah bingkai. Bingkai berapa? Hah? 5.000. Apa? Kadang tidak ada bingkainya, kadang map saja. Map berapa satu? 2.000. Iya tak? Cuman kita diberikan penghargaan secara simbolis. Pengurus masjid terbaik se-Garuda Sakti. Misalnya. Dia panggil ke depan, penghargaan. Gitu? Bernilai tak? Bernilai tak? Saya. Nah, kalau sempat kita buatnya, hadirin terbaik dalam kajian sirah Nabawiyah, lalu diberi hadiah. Berharga tak? Berharga. Alhamdulillah. Itu dari manusia. Begitu bukti berharganya pasti dipampang di tempat yang terlihat. Di mana bisa dipampang? Hah? Di ruang tamu. Kan di lemari. Kalau punya rumah makan dibuat di rumah makan. Kalau punya kantor dibuat di kantor. Pokoknya tempat yang ramai. Apalagi musim sekarang ini diupload di FB, di cerita, di laman Facebook dan sebagainya. Kenapa? Bernilai. Padahal kalau dijual laku enggak? Hah? Sertifikat dijual laku enggak? Bisa diuangkan? Enggak juga. Cuma nilai hadiah dari yang berkompeten, yang mulia. Dengan itu pun kita tidak masuk surga, tapi ini dari Allah Subhanahu wa taala. Dan kegunaannya jelas. Kegunaannya nampak. Ya Ustaz ya, awal enggak tahu Nabi SAW. Jarang nengok masjid. Ya dah? Sekarang setelah mencintai Nabi, kita rajin ke masjid. Kalau dah rajin ke masjid, tanda iman meningkat. Tanda bahwa sholat kita insya Allah semakin baik. Kalau semakin baik, tanda amal lain akan mengikut. Tanda amal lain mengikut. Karena Nabi katakan, yang pertama dihisab hari kiamat adalah sholat. Bila baik sholatnya, baik amalan yang lain. Oh, ternyata kalau nak memulai baiknya amalan orang, dimulai dengan baiknya amalan salat. Allah yang katakan itu.
wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Makanya kalau orang yang tidak sholat tidak boleh diberikan kekuasaan. Apa sebab? Dia kan tak ada kemungkaran yang dia takuti, tidak ada kekejian yang akan dia hindari. Kenapa dia tidak sholat? Dan apa yang terjadi hari ini kan salah satu contoh. Diberi kepercayaan besar pada orang yang tidak salat. Akhirnya apa? Terjadilah apa yang terjadi, apalah yang terjadi. Macam antum tidak mengikuti. Nah, kaum muslimin dan muslimat yang mati Allah. Maka Umar bin Khattab dulu atau Nabi alaihissalatu wassalam selalu mewakilkan orang yang terbaik salatnya untuk mewakili beliau bila keluar dari Madinah. Demikian juga al-khulafa ar-rasyidin, walaupun dia hamba sahaya. Apa maksud saya? Mantan hamba sahaya, bukan hamba sahaya, mantan hamba sudah merdeka, sudah dimerdekakan. Bagi sebagian kan masih itu juga kan mantan hamba sahaya, kan itu ya. Sama kita hari ini, orang sudah ngaji kan mantan preman, ya gitu ya. Udah banyak orang bilang untuk merendahkan dakwah kadang mantan preman tuh katanya. Ya, lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Iya tak? Kan kata Zainuddin Amsar dulu, lebih baik mantan preman daripada mantan kiai. Oh, saya lama jadi kiai dulu kan ya, sekarang jadi preman gitu. Nah, biarlah antum lah, saya lama jadi preman, tapi sekarang saya jadi kiai ya. Iya, endingnya baik. Kalau endingnya buruk, nah, ma'asyarul kiram. Nah, ada beberapa tujuan kemudian faedah dari belajar sirah. Yang pertama adalah lahir cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cinta. Kalau antum membaca biografi seseorang yang punya prestasi atau punya kelebihan, misalnya kita baca biografi Founding Father Indonesia Bung Karno misalnya, sah? Pasti kalau disebutkan dia sebutkan yang baik-baik kan? Orang buat biografi yang disebut yang buruk-buruk atau yang baik-baik? Pasti yang baik-baik disebutkan. Ya tentu saja lahir di situ, kemudian prestasinya ini dan itu. Yang membaca tertarik apa tidak? Masih tertarik. Jasanya kepada negara, kepada bangsa, dan seterusnya. Akhirnya lahir cinta kepadanya. Ya Ustaz ya. Untuk baca lagi biografi misalnya Dr. Muhammad Nasir sebagai, lupa lagi, Perdana Menteri pertama Indonesia. Tentu sudah lupa sejarah nampaknya. Kata Bung Karno, jas merah, jangan lupa. Jangan melupakan sejarah. Misalnya Dr. Muhammad Nasir rahimahullah ta'ala. Untuk baca lagi bagaimana, subhanallah, apalagi dengan anak buahnya beliau, dengan pokoknya para orang-orang sekelilingnya, rata-rata memberikan pujian yang luar biasa. Bagaimana ketulusannya, bagaimana zuhudnya, bagaimana perhatiannya kepada anak buah. Akhirnya kita mulai senang dan memujinya. Nah, siapa lagi? Pak Soeharto misalnya. Antum merasa kehilangan jadinya dengan Pak Harto ya. Nyesel kenapa reformasi. Iya. Nah, sampai ada yang bikin di apa lebih enak, apa katanya? Saya lupa, saya tidak pandai bahasa Jawanya. Nah, gitu kan. Misalnya, akhirnya antum tertarik. Ada apa dengan Pak Soeharto? Baca lagi biografinya. Oh, ternyata luar biasa juga beliau. Dan seterusnya. Ustaz ya. Ini sejarah manusia. Apalagi tadi baca apa juga? Apa tadi? 1-2 apa tadi? 212. Antum tadi ya, 212 misalnya.
baca Wiro Sableng. Wiro Sableng, Kapak Sakti 212 misalnya. Antum senangnya dari sisi apa? Dia suka membela yang tertindas gitu ya, Masya Allah. Walaupun banyak dosa-dosa yang dibuatnya sebenarnya. Kan syirik dalam isinya kan banyak. Allah musta'an. Tapi antum kagum waktu itu antum kagum. Karena kita tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang batil itu. Pokoknya yang jelas, oh dia orangnya jiwa sosialnya tinggi, sisi sosial tinggi, suka membantu orang-orang yang terzalimi, misalnya. Subhanallah, penyayang dan sebagainya, dan supel dalam bergaul. Akhirnya suka baca. Asal ada serial baru, penulisnya siapa? Lupa antum, Sebastian Tito. Allah musta'an. La haula wala quwata illa billah. Jadi ikhwani, itu aja. Nah, begitu membuat orang mencintainya. Padahal semua manusia tidak ceritakan semua sisi kehidupannya. Yang fiksi aja bisa membuat kita begitu, terbawa. Nah, sedangkan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tak satu sisi pun dari sisi kehidupannya kecuali dibuka ke depan umum. Kalau kita dibuka keseharian kita, untuk sehari sajalah dibuka, entah kemana mukanya mau disembunyikan, ya kan? Misalnya hari ini mulai subuh salatlah di masjid Riyadhul Jannah, selesai butuh ngaji, habis ngaji sampai di rumah belum siap sarapan, dah mulai naik darah dikit. Mungkin dituliskan itu? Kan akan beda dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sampai di rumah, indakum min syai', ada sesuatu? Jawabannya kalau ada, makan beliau. Kalau tidak, ini idzan shaim, saya puasa. Kalau orang puasa masih marah? Harusnya. Tapi banyak orang marah di bulan, tidak tahu kamu saya puasa nih katanya. Pada puasa harusnya menahan marah, tapi tidak, justru marah. Sama juga ibu-ibu nyuruh anaknya sabar, sabarlah dikit katanya. Ibu tidak sabar. Kamu tidak tahu sabar ya katanya. Dari tadi aku bilang sabar. Dia sendiri tidak sabar. Allah musta'an. Nah, Nabi SAW senang aja. Saya kalau gitu puasa. La ilaha illallah. Bi abi wa ummi salawatu rabbi wa salamu alaih. Kalau gitu saya puasa. Kasih makanan. Enak. Dia bersyukur, alhamdulillah. Tidak enak, dia tinggalkan tanpa sedikit pun mencela atau sedikit pun komplain, nggak ada. Ini juga kaum muslimin jadi pelajaran bagi kita. Mohon maaf ya, misalnya kita belanja atau makan di warung, pesannya teh panas, tiba-tiba datang teh es, gitu. Bisa saja orang tersilap. Kalau bagi saya, ini saya ya, karena Nabi SAW tidak pernah komplain makanan itu. Alasannya, kan saya bayar kan, ini kan pembantunya. Ma'asyarul kiram, saya begitu aja lah. Teh es dengan teh panas tidak jauh beda, bedanya es saja. Keluarin aja es itu. Atau jarang minum teh es, sekali-kali minum teh es juga. Kalau tidak, bungkus, nanti sampai di rumah dipanaskan. Gitu aja kok repot. Daripada kita bilang, kamu tidak becus kamu. Saya minta yang panas, kamu minta yang kasih yang dingin. Dia perasaannya sudah nggak enak, perasaan kita juga nggak enak. Semua serba nggak enak. Sampai besok talak 3, saya tidak akan makan lagi di sini. Habis itu nyesal. Habis itu menyesal. Karena makanan terenak di situ. Nak balik lagi sudah talak 3. Makanya kalau tidak itu kan talak jangan langsung 3 ya, 1 aja dulu. Iju coba. Jelas ya. Makanya marah itu jangan ikuti. Jadi Nabi alaihissalatu wassalam tidak ada makan enak, bismillah, alhamdulillah. Kalau tidak, ya ditinggalin aja. Hanya itu yang bisa Nabi lakukan. Tidak suka, dia bilang dia tinggalkan saja. Orang sudah tahu itu. Kalau tidak dimakan berarti nggak suka. Jangan seperti ada
ada orang kalau bahasa kaminya luwilaye. Apa bahasa Indonesia? Lurus tabung gitu. Apa namanya? Pokoknya terlalu polos gitu mengungkapkan. Yang buruk juga disampaikan, yang baik juga disampaikan. Diundang makan oleh oleh kakak tuh, kakak sepupunya kan. Lalu dia bilang, "Akan tak maaf Ji," katanya, mungkin makanannya kalau bahasa kami lowe besok. Tahu lowe besok? Nggak jelas rasanya gitu. Nggak jelas rasanya. Iya tuh lowe besok. Lah dia akan betul mau nggak jelas rasanya katanya. Tersinggung orang. Bilang aja alhamdulillah, ini luar biasa. Gitu aja, luar biasa nggak enaknya. Tapi ditakdirkan gitu. Tidak dibunyikan. Betul wah. Bukan. Pokoknya luar biasa makanan ini wah. Gitu aja lah gitu. Habis itu bisa minta garam dikit. Berarti kurang garamnya. Daripada lawe besok ndak jelas rasanya. Nah, jadi begini. Nah, Nabi kita alaihissalatu wassalam seperti itu. Cemburu istrinya pada istri yang lain ngantar makanan ketika Nabi bertamu. Ternyata berbuat baik belum tentu tanggapan baik dari orang-orang baik sekalipun. Ahli surga itu istri Nabi SAW. Kan istri Nabi kan ahli surga, istri beliau juga di akhirat. Subhanallah. Makanya ahli surga itu bukan yang tidak pernah bersalah. Jangan cari orang yang tak pernah berdosa ya. Tidak ada. Jelas? Lalu dipukulnya apa tadi piring yang dibawa tadi. Padahal kawannya nak berbuat baik. Cuma takut cemburu. Wah, tidak di rumah dia pun dilayani, apalagi di rumah sendiri. Makanya sebagai istri juga harus pandai-pandai juga. Jadi ketika belum ada saingan, biar suami tidak cari saingan, layani mereka dengan baik. Ya, walaupun tidak lapar, duduklah bersamanya ketika makan. Kalau bisa piringnya pilih yang terbaik. Ini enggak, piring-piring yang bagus-bagus simpan tuh orang. Suami kasih piring plastik. Kayak makan kayak apa aja, bungkus dalam perjalanan kan. Nah, ini sebenarnya seni-seni seperti ini, ya memang perlu khusus rumah tangga nampaknya kita minimal. Kalau enggak buat fakultas perumah tanggaan kayaknya. Sederhana ikhwan, sederhana ibu-ibu, bapak dan saya muliakan. Tunjukkanlah perhatian supaya kawan tidak terpikir, wah kemarin kayaknya ketika makan di rumah si fulan, kan yang dipikir oleh antum kan, di rumah si fulan keluar piring-piring yang bagus gitu ya. Padahal saya datang tidak kasih tahu dulu, berarti memang gini setiap hari kan gitu kan. Tiba-tiba diajak makan, mereka sudah tersedia makanannya. Berarti bukan sengaja kan beda kan. Kalau saya mau datang nih, enggak. Pas kita datang, kami sedang makan, ayo langsung aja makan misalnya. Dilihatnya, waduh, gelasnya bagus, kayak raja dibuatnya. Itu ingat dia, Hana beli juga gelas kayak gitu, tapi keluarnya pas ada tamu aja. Pas saya makan enggak pernah dikeluarin. Berarti lebih mulia tamu dari saya. Akhirnya boleh dia nanya, istri antum orang mana sih katanya. Dikiranya orang mananya itu, oh istri saya orang misalnya orang suku ini gitu ya. Oh kalau gitu saya harus jadi istri yang suku. Akhirnya mulai dia pikir, malam udah gini tuh. Di mana kira dapatnya? Oh ingat, Ustaz Adnan tuh suku apa? Suku itu dekatnya. Akhirnya udah mengenal. Bisa katanya mulai itu cerita. Jadi ibu-ibu juga harus pandai-pandai. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Sebab ternyata dibantu pun di rumah madunya di rumah sendiri, ternyata istri cemburu juga. Oleh sebab itu, maka selesaikan dengan baik di rumah kita. Iya. Tadi saya katakan, subhanallah, kadang-kadang memang laki-laki juga kayak gitu Ustaz. Antum senang kalau dibilang istri kayak gitu. Laki-laki juga kayak itu juga. Berapa banyak istri ajak kita ngomong, tapi karena urusan penting di HP, ini kalau telat tidak dijawab ini sekian dan sebagainya, hanya kita abaikan juga istri kita. Yes ya. Senang asyik membaca atau menulis, istri cerita tidak diperhatikan. Ada juga salah kita, bukan mereka aja. Itu senang aja bilang salah istri. Kita juga banyak salah. Allah musta'an. Pulang dah lambat-lambat terus, pergi sebelum subuh, pulang dalam malam, kan salah kita juga. Nah, kalau terima balasan yang sama, siap-siap aja. Ma'asyurul kiram. Intinya,
Nabi SAW semua kisah hidupnya dituliskan. Tadilah ketika istrinya cemburu, dipukul piring itu, jatuh dan pecah. Antum kalau punya istri kayak gitu, di depan sahabat-sahabat mulia, ada Abu Bakar, ada Umar, ada Utsman. Nah, antum dibuat istri kayak gitu di depan sahabat antum, gimana kira-kira? Ngamuk ya? Subhanallah. Tapi Nabi SAW, beliau hanya tersenyum, langsung bisa memaklumi, tak ada sumpah serapah keluar dari mulutnya, baik di depan teman-temannya maupun setelah balik lagi ke rumah istrinya yang tadi melakukan. Beliau hanya bilang, ganti ini. Dia hanya bilang pada sahabatnya, gharat ummukum, ibu kalian cemburu. Biasalah yang namanya ibu-ibu cemburu, selesai. Supaya mas sahabat juga maklum. Sahabat pasti senyum-senyum sendiri. Itu belum seberapa tuh Pak. Itu belum seberapa tuh Pak Ustadz, katanya kan. Saya lebih dahsyat lagi katanya. Nah, itu. Iya kan, makan orang tuh tidak berkuah kan. Kalau kita berkuah, karpet yang baru saya beli hari raya Idul Adha kemarin dah tidak bisa pakai lagi gitu. Allah Ustadz. Iya mah tumpah gulai yang banyak kunyitnya di situ. Dicuci tidak mau hilang katanya. Nah, itu. Padahal baru beli Idul Adha, nabung pula 2 tahun untuk belinya katanya. Allah musta'an. Jadi begini. Jadi yang begini ini kaum muslimin dan muslimah pasti akan melahirkan cinta kepadanya. Dan cinta ke Nabi SAW buahnya banyak sekali. Yaitu kita cinta Nabi itu bukan masalah pilihan, tidak, wajib. Mencintai Nabi itu adalah wajib, tanda iman. Wajib mencintai Nabi SAW. Kadar cintanya dikatakan Umar radhiyallahu anhu suatu hari digenggam tangannya oleh Nabi SAW. Indahnya kalau tangan kita digenggam oleh Nabi ya, SAW. Apalagi kalau lututnya dicium Nabi ya. Tapi jangan anak kecil dulu antum. Jangan jadi wali. Nah, kalau jadi wali nanti meremehkan Nabi gitu. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, kan ada yang klaim Nabi keluar dari kuburannya hanya sekedar mencium lutut guru. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Banyak juga yang percaya tuh. Ya, banyak juga yang percaya. Naik haji, habis itu Nabi keluar dari kuburannya hanya untuk mencium lutut tuan guru ini. Saya waktu itu di Madinah nggak ada cerita. Iya, saya kalau musim haji setiap hari di Masjid Nabawi. Nggak ada orang. Ya kalau memang keluar Nabi kan nampak sama yang lain lah. Ya kan? Pastilah heboh. Nabi keluar. Yang dicarinya seorang tuan guru dari Indonesia. Kira-kira jadi trending topik enggak ya? Jadi berita viral enggak? Hah? Jadi berita viral. Oh enggak, ini beda makomnya. Kalau beda makom enggak ikut lagi kita. Ya kita kan enggak makomnya, jadi beda lagi makomnya. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Enggak, ini kisah nyata. Itu bukan, itu khurafat. Itu khurafat. Awal tiap hari dulu belajar di Masjid Nabawi itu sih. Antara maghrib dan isya baca hadis sampai tamat Sunan An-Nasa'i di situ dengan muhaddis Madinahnya Syekh Muhammad Abdul Muhsin Abbad, Syekh Abdul Razak. Ya. Tidak pernah pula keluar Nabi minimal cium jidat pun tak ada, apalagi cium lutut gitu. Kalau hanya karena salawat, tadi saya bilang tidak ada yang lebih banyak salawat kepada Nabi daripada ahli hadis. Berapa kali kita salawat kepada Nabi tadi? Setiap disebut namanya sallallahu alaihi wasallam. Ya sih? Kecuali ada salawat yang tak diajarkan Nabi lalu kita dapatkan itu melalui wangsit. Bukan wahyu, wangsit. Dari siapa wangsit biasanya? Kalau wangsit syaitan. Nah, kalau wahyu dari Allah. Kalau syaitan apa yang diajarkannya? Kalau syaitan apa yang diajarkannya? Syaitan dengan apa terkenalnya? Penipu. Tentu dia mengajarkan jurus tipu-tipu. Jurus tipu-tipu. Akhirnya micing dikit datang Nabi. Baca selawat tertentu datang Nabi. Ini jurus tipu-tipu.
Sama dulu ada orang sakti juga, Buya, ya di satu daerah, hari hujan, jadi aki tidak berjalan kan, coba kalian membelakang, jangan tengok sini ya katanya, micing ya katanya. Kalau micing kan main, atau tidak pernah main micing semua, habis itu lari bersembunyi. Main apa namanya itu? Main umpet-umpetan ya. Jadi ngumpet-ngumpet itu artinya tipu-tipu. Ya, suruh micing dulu. Nabi dulu ketika datang mukjizat dia suruh sahabat micing dulu gitu. Atau membelakang enggak? Nah, demikian juga karamahnya para wali dulu juga tidak pakai micing. Kalau suruh pakai micing dia jurus tipuan. Ya, jurus tipuan. Allah musta'an. Baik, nanti akan dibahas, akan ada nanti insyaallah. Jadi Nabi yang demikian menimbulkan cinta. Nah, Nabi alaihissalam suatu hari menggenggam tangan Umar radhiyallahu taala anhu. Lalu Umar saat itu menyatakan, ya Rasulullah, innaka la ahabbu ilayya min kulli syai illa min nafsi. Ya Rasulullah, ya kan genggam tangan kita tidak akrab ya. Kalau udah akrab begitu tentu senang, lahir sayang dan cinta. Ustaz ya. Makanya orang berebut nak cium tangan kiai kan gara-gara itu. Apalagi kalau kiainya sendiri yang cium tangan antum misalnya, atau genggam tangan antum. Ya sih? Orang berebut nak pegang tangannya. Sekarang syekh ni nak pegang tangan antum. Gimana? Lahir tak sayang? Lahir tak hormat? Lahir. Makanya digenggam tangannya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, padahal antara Umar dengan Nabi kan jauh tingkatnya. Tapi Nabi yang genggam tangannya, maka Umar katakan, engkau orang yang paling kucintai dari saya apapun. Illa min nafsi, kecuali dari diriku sendiri. Lalu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? La ya Umar. Kalau begitu cintamu belum tulus. Kalau gitu cintamu belum sempurna. Hatta akuna ahabba ilaika min nafsik. Umar kan bicara tadi sesuai dengan kodrat sebagai manusia. Fitrah manusia pasti sayang pada dirinya lebih dari orang lain. Secara fitrah mesti kita mencintai diri sendiri dari orang lain. Kalau nak selamat tentu diri sendiri dulu. Tapi Nabi mengatakan ini bukan masalah cinta fitrah Umar, cinta syar'i. Cinta syar'i. Kalau fitrah ya dimaklumi, tapi syar'i. Nah, bertentangan fitrah dengan syar'i. Mungkin bertentangan? Ya tidak. Jadi ada nilai lebihnya dari sekedar fitrah. Fitrah Umar pasti mencintai orang yang mencintainya. Menggenggam tangan itu tanda mencintai. Iya tak? Antum tidak pernah jatuh cinta ketika kau mencintainya? Hah? Langsung belai rambutnya, pasti genggam dulu tangannya. Ya, terasa diajarkan segala sesuatu nampaknya. Masyaallah kiram dirahmati Allah. Jadi cinta syar'i, bahwasanya belum sempurna cintamu sampai aku lebih kau cintai dari dirimu sendiri. Berarti cinta Nabi harus di atas cinta pada diri sendiri. Apa sebab? Karena cinta kepadanya menyelamatkan diri. Cinta ke Nabi menyelamatkan diri. Apa sebab? Nabi itu lebih dekat pada diri kita dari diri kita sendiri. An-nabiyyu aula bil mu'minina anfusihim. Nabi itu lebih dekat, lebih cinta, lebih utama pada diri orang beriman dari diri mereka sendiri. Nabi lebih sayang kepada kita dari diri kita sendiri. Nabi ngajak kita ke surga, Nabi ngajak kita orang saleh, kita sering mengajak ke neraka. Hawa kita menginginkan. Nabi bilang, jangan melenceng dari jalanku. Hawa kita, kalau saya tidak ikut jalan ini ya Rasulullah, saya ditinggalkan orang. Kan Umar ke resikonya ini musuh orang Quraisy kan? Teman-teman lamanya, sahabat-sahabat jahiliyahnya, semua sekarang bertentangan dengannya. Betul sih? Antum awalnya seorang, bukan antum maksud saya, hanya contoh aja, asal paham. Misalnya kita dulu biasa
duduk berjudi kan. Nah, main topiok meja berjudi kan. Habis kita tahu, oh ternyata ini judi tidak dibolehkan oleh kekasih saya. Siapa? Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hawa saya, kalau saya tinggalkan judi, tentu kehilangan teman-teman penjudi. Sah? Mana yang lebih berharga? Nabi yang mengharamkan judi dari teman-teman penjudi? Nah, itu mulai ragu nampaknya. Kalau bicara realnya sekarang, rugi saya meninggalkan kawan-kawan tadi. Sebab bukan di bab judi saja saya di kelompok itu atau di komunitas itu disegani karena teman-temannya orang bagak-bagak, ya centeng-centeng. Biasanya suka berjudi kan orang bagak juga. Kadang-kadang pelindungnya orang bagak juga. Kan banyak backingnya orang bagak juga. Ya kadang judi adu ayam. Ada bapak ini, bapak itunya bapaknya, bapak-bapaknya yang bersini kadang. Ada enggak? Hah? Macamnya sekarang kan ada judi yang dia bosnya kan. Antum tidak mengikuti, alhamdulillah. Iya kan? 303 masih ingat? Hah? Ternyata, ini pelindungnya ya, paham dia, masya Allah. Paham. Jadi banyak seperti itu. Antum ikut komunitas itu, baga antum. Ada yang nak mencoba memberantas itu. Woi, di mana? Sini ya. Yang bintang. Sini ya. Nah, kecuali antum punya. Kalau enggak, takut enggak? Nah, merasa di komunitas itu, hawa antum menginginkan, enggak mungkin saya tinggalkan ini. Akhirnya padam lagi sinar iman tadi. Tapi kalau antum punya prinsip bahwa saya lebih cinta kepada Nabi dari manapun, apapun risiko saya siap. Seperti kata Zaid bin Daginnah, ketika dia ditangkap oleh orang-orang Quraisy, lalu dimutilasi hidup-hidup, potong telinganya. Apa kata mereka? Mau enggak kami lepaskan dan bawa Muhammad sebagai ganti di sini? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jaminannya kamu selamat, Muhammad yang kami siksa. Apa jawabannya? Wallahi, demi Allah, saya tak suka Nabi kena duri di kakinya sedang saya santai dengan keluarga saya. Nabi kena duri di kakinya, saya santai di rumah. Itulah. Jangankan dia mau dibunuh, kena duri saja, saya selamat di rumah, saya tidak mau. Inilah cinta yang sesungguhnya. Oleh sebab itu, generasi sahabat yang mencintai Nabi lebih dari diri mereka, ujungnya apa? Seluruhnya anggota, seluruh generasi sahabat itu, yang sahabat ya, bukan kaum munafikin, bukan yang hidup di zaman Nabi. Karena ada yang bilang as-salaf itu yang hidup di zaman itu semua, enggak. Ya, as-salaf itu bukan yang hidup di zaman Nabi, enggak. Secara bahasa iya, yang dahulu hidupnya itu salaf namanya, yang belakang hidupnya namanya khalaf, enggak. Tapi disebut as-salaf jenis tertentu, yaitu yang setia mengikuti Nabi SAW. Kalau munafikin tidak, mereka pembohong. Nah, ini nampak lain yang disimpan. Ini yang sahabat, semuanya masuk surga. Tidak ada generasi yang seluruhnya masuk surga kecuali generasi as-sahabah. Apa sebab? Mencintai Nabi lebih dari mereka, sehingga mereka tidak mau menyimpang sedikit pun, sehingga terbukti dalam sejarah tidak satu pun sahabat yang terlibat aliran menyimpang dalam agama Islam. Tidak ada yang terlibat Syiah, tidak ada yang terlibat Qadariyah, tidak ada yang terlibat Murji'ah, tidak ada yang terlibat Khawarij. Semua mereka bebas dari segala yang non sunnah tadi. Adapun generasi setelahnya tidak. Makanya kita
disuruh oleh Allah mengikuti mereka dengan baik supaya dapat hidayah. Banyak ayat yang menyuruh kita untuk mengikuti sahabat, ya. Apa sebab? Karena mereka di atas hidayah. Oh, tidak berdosa mereka, dosa tetap ada, tetapi mereka tidak menyimpang jalan. Jalannya tetap, cuman kadang-kadang tertelentang, ya, di jalan yang bersih, lapang. Orang kadang-kadang kehabisan minyak juga di jalan, kan? Berarti masalahnya di mana? Jalannya yang salah atau di personilnya yang salah? Apa sebab? Ampere mobilnya tidak hidup. Yang bawa tidak perhatian kepada minyaknya, tidak serius untuk ngisi minyaknya. Akhirnya mati mobil di jalan. Terlambat sampai atau cepat sampai? Terlambat. Makanya kalau antum posisinya sopir, harus diperhatikan terus ini. Kalau enggak, jangan jadi sopir. Demikian juga kadang pemimpin. Antum pemimpin, tapi lari antum kencang. Antum jadi penunjuk, kan, komandan, enggak nengok-nengok ke belakang. Rupanya orang dah tertinggal jauh. Segala keputusan ada tangan kita. Kita harus pandai untuk menengok ke belakang. Orang ini dah sampai apa belum? Ini nanti pas makan, makanan kan dengan pimpinan banyak. Mereka yang putus semuanya, kan. Akhirnya kita kenyang, yang di belakang kelaparan. Ini kesalahan lagi. Walaupun antum di jalan yang benar. Berapa banyak orang yang posisi pimpinan di jalan yang benar, tapi lalai memikirkan yang di belakang. Dia ingin semua pengikut seperti dia semuanya. Mana ada? Jelas? Yang tak ada kesalahan sama sekali. Demikian juga dengan rekan-rekan kita. Jelas? Dia berada di jalan yang benar bukan bermakna maksum. Makanya yang menentukan masuk surga itu bukan tak pernah bersalah, tapi adalah berada di jalan yang benar. Jelas? Makanya menyimpang itu lebih dahsyat daripada terjatuh di jalan yang benar. Atau misalnya pas rem mendadak, ada rem mendadak. Misalnya kita berada di jalan tol, lewat onta. Tahu onta? Akhirnya kecelakaan juga. Sama juga kita berada di jalan benar, datang rintangan tiba-tiba. Tiba-tiba akhirnya terlanggar oleh kita. Berdosa kita kadang, atau kita yang terlibat dalam eksiden dan kecelakaan. Ini tidak mengeluarkan kita dari jalan yang benar. Karena ada yang bilang, katanya pengikut as-salafus salih. Tapi, Masya Allah berdusta juga. Dusta boleh? Boleh. Tapi ada yang ngaku pengikut salaf berdusta? Ada enggak? Syekh, enggak pernah ketemu. Beruntung antum. Saya banyak ketemu. Antum beruntung, alhamdulillah. Ya, karena memang banyak berjalan, banyak yang dilihat lama hidup, banyak yang ditanggung. Semakin tinggi rating, semakin banyak cobaan. Saya banyak bertemu. Ya, ngaku ahli sunnah wal jamaah, tetapi banyak ada juga yang berdusta. Tak sengaja entah tidak, atau karena ada sebab-sebab lain yang dalam tekanan kadang. Karena manusia kadang tak tahan dengan tekanan, akhirnya dia terpaksa berbohong. Jelas? Jelas? Nah, Allah musta'an. Oleh sebab itu, yang penting ditentukan dulu, antum di jalur yang benar atau tidak. Setelah itu, berusaha untuk beribarat bawa mobil, periksa bannya, periksa olinya, periksa air radiatornya, periksa air, apa namanya ini? Kipas? Enggak, apa namanya? Sweeper. Itu lupa juga. Jarang jalan jauh lupanya. Periksa businya. Ya, semuanya diservis. Kemudian kampas remnya, spionnya, semua lampu-lampu dan sebagainya. Apalagi kalau jalan malam hari. Ternyata dalam perjalanan konslet, mati lampu. Antum tidak tahu terjadi komunikasi dengan mobil lain, senggol kita. Ya, bukan kesalahan yang disengaja. Semoga tidak berdosa. Anda yang berdosa paling didenda. Habis itu kita tetap di jalan yang benar. Jelas? Jadi jangan cari katanya di jalan yang benar, tapi banyak juga pelanggaran enggak.
pasti di jalan benar lebih minim pelanggaran daripada di jalan yang tidak benar. Baik, sampai sini dulu, bahwa mencintai, bahwa belajar sirah Nabi akan melahirkan cinta. Karena kita mengaji tentang kesempurnaannya, kebaikannya, kemuliaannya, ketinggi budinya. Coba lihat, kalau makan dalam perjalanan misalnya akan pelajari Nabi SAW. Kalau di malam hari atau di tempat musafir, dia pilih, sebenarnya kan dia sebagai rasul, sebagai pimpinan, tinggal istirahat aja kan. Nah, beliau juga ikut untuk masak. Kalau bagi tugas, pilih yang paling beresiko tinggi. Misalnya, kalau yang paling sulit di padang pasir, cari apa kalau untuk masak? Cari air. Terus air dah dibawa, karena biasanya orang cari singgah dekat situ. Bawa air atau singgah di tempat yang ada sumber airnya. Setelah itu cari kunyit. Orang pakai kunyit di situ, gitu nah. Cari kayu bakar. Apa sebab? Ya, payah cari kayu. Yang kedua beresiko. Karena di malam hari dikira kayu, rupanya ular. Nah, Nabi yang carikan kayunya. Jadi padahal beliau kalau mau ingin bisa bebas. Sama ketika bangun masjid, beliau ikut ngangkat batanya. Jadi kalau nanti ada ustaz nak ikut gotong royong, jangan dilarang, biarin aja. Kalau perlu nanti minta belikan kami juga sarapannya. Misalnya, wallahu musta'an. Nabi alaihissalam. Nah, kalau begini pribadi, ya sempurna. Kita pelajari sirahnya akan lebih asyik daripada membaca yang tadi. Wallahu musta'an. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali. Baru satu poin ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Pokoknya bicara tentang Nabi ini asyik sekali. Wallah. Semoga Allah berikan kita waktu, kesehatan, kesempatan, dan keberkahan. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Terima kasih dan mohon maaf. Sampai di situ lah ya, tidak ada pertanyaan. Udah lewat waktunya. Belum sejam? Ya kan maksimal tadi. Nah, ya. Wa subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yaya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qawmun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya, kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah, di kalangan para malaikat. Dan di akhir majlis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majlis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.